Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian kangen lagi toh sama komentar aku. Untuk kali ini aku mau komentarin tentang Samira alias Sidoktif alias Sidokpen ya. Begini ya teman-teman. Kalian pasti bertanya-tanya dong, kenapa si Samira ini dia sudah jadi tersangka tapi masih belenggak-lenggak ria kemana-mana ya. Karena si Doktif ini ternyata yang jadi pengacara dia itu adalah mantan suaminya sendiri, Tengku Nasrullah. Ya, sebenarnya kasus dia itu ditangani oleh pihak Polres dari pihak Medan ya, dari kepolisian Medan sana ya. Jadi akhirnya ada yang namanya, tolonglah aku minta sama Polda Metro Jakarta jangan menintervensi para pihak-pihak kepolisian yang ada di Medan ya. Jadi jangan bermain dalam kasus si Doktif di sini atau Samira ya. Di situ dia sudah dijadikan tersangka ya oleh Polresta Medan. Si Samira sudah dijadikan tersangka. Terus tidak boleh ada lagi campur tangan dari pihak Polda Metro ya, tidak boleh ya. Biar saja yang menangani kasus itu adalah dari Polres Medan. Jadi jangan ada lagi yang namanya intervensi atau pengaruhi sana pengaruhi sini lagi. Tinggal si Doktif sudah diadakan pemanggilan 1 kali ya oleh pihak polisi tapi tidak datang. Nah yang kedua kali juga tidak datang. Harus kooperatif kamu ya Samira alias Doktif. Lu harus kooperatif. Sebagai warga negara yang baik, yang taat sama hukum, itu harus kooperatif. Jangan karena mentang-mentang kamu itu mantan suami kamu sebagai pengacara kamu sekarang. Soalnya rakyat Indonesia itu membutuhkan yang namanya kebenaran dan keadilan. Kalau memang lu sudah jadi tersangka, tinggal penuhi saja setiap pemanggilan untuk melakukan gelar perkara khusus ya. Jadi seperti itu untuk Samira atau dokter detektif ya. Jadi seperti itu. Tolong dong kooperatif. Jangan-jangan ini mengikuti jejaknya sini kita lagi ya. 2 kali pemanggilan tidak kooperatif, akhirnya dijemput oleh pihak kepolisian. Daripada dijemput kan malu, mendingan menyerahkan diri aja kalau memang sudah salah. Jadi seperti itu ya Samira alias Doktif ya, oke. Terus untuk Samira tuh contohin tuh Dokter Oki tuh. Dokter Oki tuh mungkin saja tuh Dokter Oki itu ya beliau itu hilaf gitu ya. Contohin tuh Dokter Oki. Dia walaupun sekarang dituduh sebagai tersangka ya dalang dari pemerasan itu, sebenarnya dokter Oki itu bukan dalam pemerasan. Dalam pemerasannya itu adalah si Nikita yang menyuruh segala antek-anteknya. Jadi lebih kurangnya seperti itu ya. Dan tunggu aku batuk dulu. Dan dokter Oki itu harus kamu contohin, kamu ikutin tuh sifatnya. Beliau itu tidak ada koar-koar lagi. Beliau sekarang tuh berdiam diri dan mungkin beliau lebih berhati-hati lagi untuk mengeluarkan kata-kata lagi. Lah ini lu Doktif, kalau sudah merasa diri tersangka, nggak usah cuap sana sini, nggak usah koar sana sini. Mending kalau koarnya kamu atau cuap sana sininya kamu itu untuk edukasi tidak apa-apa. Tapi kalau kamu edukasi, cuap-cuap kamu, terus kor-kor kamu masih membuli orang, menghina orang, yang tadinya kita kasihan, yang tadinya kita merasa segan gitu, jadi evil ngelihat setiap yang muncul di media sosial tuh hanya diri lu aja yang kor-kor, tapi kor-kornya bukan untuk edukasi, tapi menghina lah, menghujat lah, membuli lah, dan segala sesuatunya. Gimana orang mau respect sama diri lo kalau memang cara lu kayak gitu? Kalau memang lu juga katanya lu juga adalah sebagai penjual ya, ada penjual skincare juga. Ingat Doktif, orang jahat itu tidak akan bisa diridhoi sama Allah, keberhasilannya tidak akan ya.
Kalaupun akan diridho itu cuma sebentar, tapi nanti akan hancur juga sendiri. Seperti itu loh, bangkai kalau ditutup lama-lama kebau juga, kecium juga baunya. Nah, seperti itulah istilahnya. Jadi hidup itu jangan sombong, doktif tidak bagus ya. Semakin kita ilmunya tinggi, semakin merendah kita. Ikut ilmu padi guys ya. Ya doktif, ikut ilmu padi. Semakin kamu tinggi ke atas, semakin kamu juga harus menunduk. Jadi kayak gitu. Jangan semakin tinggi kamu semakin sombong. Dan